Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis." Berpedomanlah kalian semua kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin setelahku. Gigitlah kedua sunnah itu dengan gigi gerahammu. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini bisa makin membuat kita cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita pendomani di dalam mengarungi kehidupan dunia sehari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karangan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Jufni rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita sampai kepada kitab yang kedua, Kitabul Iman, kitab yang membahas hadis-hadis yang berbicara tentang iman, pada bab yang ke-21, Babun kufranil ashiri wa kufri duna kufrin, fihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab pembahasan tentang kufranil ashir. Seorang istri punya kecenderungan untuk mengkufuri keluarganya atau suaminya. Nah, nanti makna istri kufur kepada suami itu apa? Akan kita terangkan melalui hadis nomor 29. Begitu juga judul bab ini, kufrin duna kufrin. Ada makna kufur tetapi bukanlah kufur. Jadi ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kufur itu tidaklah makna kufur sebagaimana yang kita pahami. Kebanyakan kita kalau mendengar kata kufrun bentuk isimnya atau kata bendanya, atau dalam bentuk isim fa'ilnya kafirun, ya, kita akan langsung terbayang dalam kepala kita orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, orang-orang yang tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Nah, kepada mereka kita sebut kata kafir. Tetapi nanti di dalam hadis nomor 29 ini
diterangkan kepada kita oleh Imam Bukhari, ada di dalam agama ini, di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Quran, penggunaan kata kafir tidaklah seperti kata kafir yang selama ini kita pahami. Itu makna kufrun duna kufrin, kata kufur tapi maknanya bukan kafir ya, nanti apa-apa saja contohnya kita akan lihat. Begitu juga kufranul ashir, seorang perempuan kafir kepada suaminya, maknanya bukan seorang perempuan tidak beriman kepada suaminya, bukan itu ya. Karena makna kafir itu baik dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan kata kafir itu kepada orang yang mengingkari nikmat yang diberikan oleh orang lain ya, atau dengan makna lain, orang yang tidak tahu terima kasih karena sudah dibaiki kehidupannya oleh orang lain, itu sah kalau kita lihat Al-Quran kita pakaikan kata kafir kepada orang itu. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, jika kalian syukur maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat yang selama ini ia berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian ingkari nikmat yang selama ini kita peroleh dari Allah, Allah ngancam, inna adzabi lasyadid, azab Allah pedih. Jadi makna kafir pada ayat itu bukanlah tidak percaya kepada Allah dan Rasul, tetapi kafir pada ayat tersebut maknanya mengingkari nikmat atau tidak mensyukuri nikmat. Begitu juga misalnya dalam doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, setelah dia melihat betapa banyak anugerah yang Allah telah berikan kepada dia dan bapaknya Daud alaihissalam, punya pasukan bala tentara dari kalangan manusia, jin, kemudian hewan, burung-burung, semuanya siap gerak menunggu arahan dari Sulaiman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum la yuzaun. Bahkan saat Ratu Semut berbicara kepada para semut, Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa paham apa yang dikatakan oleh Ratu Semut itu, sehingga dalam Al-Quran diceritakan fatabassama dhahika min qawliha, tersenyum Nabiullah Sulaiman karena bisa paham apa yang dikatakan oleh Ratu Semut. Di situ kemudian Nabiullah Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwali aashkuru am akfur. Ini semua anugerah adalah dari Allah. Ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepada saya, kepada orang tua saya. Ashkuru am akfur, untuk menguji apakah saya bisa mensyukuri nikmat atau sebaliknya justru kufur kepada nikmat itu atau mengingkari kepada nikmat. Nah, jadi kata kafir dalam Al-Quran kadang-kadang digunakan untuk orang yang mengingkari kebaikan orang lain kepada kita ya. Atau kata kafir di dalam Al-Quran juga kadang-kadang dipakai untuk menghapus dosa ya. Jadi penghapus dosa itu dalam Al-Quran atau juga dalam hadis digunakan kata kafir atau seakar kata dengan kata kafir ya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, atau walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin naim. Seandainya saja ahlul kitab itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah,
lakaffarna anhum sayyiatihim. Semua dosa, semua keburukan yang selama ini dia lakukan itu mulai dari nol, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kata kafir, lakaffarna anhum sayyiatihim. Atau dalam hadis Rasulullah juga bisa kita temukan contoh seperti ini banyak sekali. Misalnya Nabi Muhammad berkata, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadanu ila ramadana mukaffiratum ma bainahuma idza jutunibatil kabair. Dari satu sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, dari satu sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratum ma bainahuma, mengkafirkan, maknanya menggugurkan semua dosa-dosa yang kita perbuat di antara 2 waktu itu. Idza jutunibatil kabair, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar urusannya lain lagi nanti. Harus pakai taubat nasuha ya, tapi dosa-dosa kecil yang sehari-hari kita lakukan itu, semata-mata kita sholat, semata-mata kita Jumatan, semata-mata kita puasa Ramadan, itu ada perlindungan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, keterangan yang kita sampaikan tadi sekali lagi membuktikan kata kufrun atau apapun yang seakar kata dengannya tidak selalu harus kita pahami sebagai ingkarul iman, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kadang-kadang dipakai untuk makna yang lain. Salah satunya di dalam hadis nomor 21 ada bab kufranul ashir. Istri itu punya kecenderungan mengingkari kebaikan suaminya. Nah, itu dia. Ini sebenarnya hadis baik didengar oleh istri bapak-bapak semua. Ya, kalau maunya tadi subuh sebelum pergi bawa istri supaya istrinya dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW ini. Pada bab 21 Imam Bukhari menukilkan atau meriwayatkan kepada kita hadis nomor 29. Beliau mendapati riwayat ini dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik bin Anas, dari Imam Malik ya, guru Imam Bukhari ya, Imam Malik pengarang kitab Muwatta, kitab hadis tertua yang sampai kepada kita pada hari ini, namanya kitab Muwatta karangan Imam Malik. Meskipun demikian kitab Muwatta ini kurang populer ya, kurang populer dibandingkan kitab Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim dan Kutubus Sittah yang lainnya. Jadi dalam disiplin ilmu hadis ada kitab disebut dengan Kutubus Sittah. Ada 6 kitab hadis yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam beragama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Ya, ke-6 kitab ini disebut dengan Kutubus Sittah Mu'tabarah, 6 kitab hadis yang muktabar, yang banyak dipegangi, dipendomani oleh umat dalam menjalankan syariat agama Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di luar itu masih banyak kitab-kitab hadis yang lain. Jadi jangan punya kita pikiran seolah-olah kitab hadis itu cuma 6, enggak, banyak yang lain. Ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada Musnad Al-Bazzar ya, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ada kitab Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, Imam Bukhari menemukan riwayat ini dari guru beliau yang bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ini mendapatkan riwayat ini dari gurunya beliau
Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas seorang tabi'in menemukan cerita ini dari Zaid bin Aslam seorang tabi'in, dan Zaid bin Aslam menemukan cerita ini dari Atha bin Yasir atau bin Yasar, ya, Atha bin Yasar, seorang tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka di sini tertulis Atha bin Yasar an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sepupunya beliau, anak pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita, di masa hidupnya beliau pernah mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nara fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka. Ya, tentu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cerita tentang penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan api neraka maupun dengan keadaan penduduk surga itu terjadi pada saat baginda Rasul melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan semata-mata saja Nabi Muhammad dapat perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi pengalaman spiritual Nabi Muhammad lebih daripada itu. Nabi Muhammad juga diberikan akses oleh Allah untuk bisa melihat bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka, apa yang mereka alami dalam surga dan neraka itu dipertontonkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya? Supaya Nabi Muhammad ngerti cara menarasikan atau menggambarkan atau menjelaskannya kepada umat sekembalinya nanti dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebahagiannya diceritakan sama Nabi, tapi sebahagiannya Bapak Ibu, Nabi mengalami kesulitan dalam menjelaskan bagaimana perihnya siksa dalam api neraka, dan Nabi juga mengalami kesulitan untuk menggambarkan, menjelaskan bagaimana nikmat yang sangat enak kita terima dalam surga. Kenapa susah? Karena nggak ada bandingannya dalam kehidupan dunia. Ini yang susah Bapak Ibu. Apalagi dunianya Arab pada saat itu ya, yang tinggal di gurun, ya kan, susah. Nah, daun di surga kayak mana ini jelaskannya? Nabi sudah tahu, sudah lihat, sudah makrifat. Tapi menjelaskannya susah karena keterbatasan kosakata pada saat itu. Maka kalau kita buka Al-Quran, Al-Quran cuma milih surga itu apa? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, kebun yang banyak pohon-pohonnya, yang di tengah-tengahnya itu dibelah dengan sungai. Nah, kalau seperti itu di Aceh banyak Pak. Ya kan, di Aceh banyak. Tapi karena keterbatasan sarana untuk menyampaikan pada saat itu, ya itu yang dibahasakan dengan surga dan neraka. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu tahu yang dinampakkan seperti ini bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu nanti boleh buka Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Jadi Nabiullah Ibrahim Bapak Ibu, saat baru diangkat sama Allah jadi nabi, kesalnya minta ampun, itu kesalnya luar biasa. Kesal karena bagaimana mungkin manusia itu tidak mengenali Allah yang telah menciptakannya. Dan itu sangat manusiawi. Kita Bapak Ibu kalau pintar matematik atau pintar suatu pengetahuan, kemudian ditanya sama teman kita yang nggak paham-paham, kita jelaskan berkali-kali nggak paham, itu kesal nggak kita? Kesal. Ikanyo pakan bangai dah. Kahek ku perno hana mumpum kan bangga itu.
Apa? Kesal kita itu, Pak. Gitu juga Nabiullah Ibrahim, dakwah ke sana kemari, tapi orang masih nolak Allah, bingung, marah, kesal Nabiullah Ibrahim. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Pencipta ini tidak dikenali sama manusia? Singkat cerita, untuk mengobati kekecewaan Ibrahim itu, Allah perjalankannya. Allah menampakkan kepada Ibrahim itu segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk surga dan neraka. Surga neraka itu masih termasuk alam semesta, Bapak Ibu. Masih wallahu fahwal alam. Selain daripada Allah, semuanya alam dalam definisi agama kita. Jadi alam itu bukan hanya bumi dan langit. Surga neraka pun alam. Cuman di titik mana dari alam semesta ini surga dan neraka itu kita yang nggak tahu itu. Ya, kita hidup di satu gugus bintang namanya galaksi Bima Sakti, Milky Way kalau kata orang barat. Nah, yang kita tahu sekarang Bapak Ibu ada 9 planet dalam tata surya kita itu. Dalam tata surya kita itu ada 9 planet. Yang paling besar namanya Jupiter, ya kan? Yang paling kecil, yang paling jauh lagi namanya Pluto. Kita hidup di abad 22. Paling jauh perjalanan antariksa kita itu Bapak Ibu ke bulan. Ke Mars, planet Mars. Itu kita baru bisa menerbangkan pesawat ulang-alik, tapi belum bisa kembali dia. Karena dengan kecepatan pesawat antariksa secepat suara dan cahaya, kecepatan suara dan cahaya, itu jarak tempuhnya itu makan waktu 8 bulan, Pak. 8 bulan. Tapi pesawat antariksa itu tidak bisa balik karena nggak cukup energi untuk balik. Jadi yang diterbangkan ke Mars itu kan robot-robot, diterbangkan manusia beresiko besar, nggak bisa balik lagi, nggak ada yang mau, Pak. Nggak bisa balik lagi, itu apa ke sana kan, nggak bisa balik lagi ke kampung halaman. Ya, kalau naik mobil Avanza, Pak, 250 tahun baru sampai. Nah, Bapak hidupkan mobil Avanza Bapak, Innova Bapak, pergi ke Mars, mati dalam perjalanan, Pak. Karena nggak ada manusia yang bisa tahan hidup 250 tahun. Nah, itu kita belum ke Venus, Pak, belum ke Jupiter, atau bahkan juga belum ke Pluto, baru ke Mars. Itu baru satu gugusan bintang namanya Bima Sakti, kita di situ. Dunia aja nggak habis kita pergi semua. Di jagat alam semesta ini Bapak Ibu ada 200.000 gugus bintang lagi. Dalam jagat alam semesta ini betapa luasnya. Saya lihat visualisasi itu di YouTube, Pak. 200.000 lagi dibawa kita. Jadi kita pertama besar dibawa ke atas, terus kecil sehingga nggak nampak lagi. Mual sendiri saya, Pak. Saking nggak sanggupnya membayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Nah, dalam 200.000 galaksi itu, Pak, di titik mana surga dan neraka itu kita tidak tahu. 200.000, Pak, bayangkan. Nggak bisa bayangkan, mual sendiri Bapak Ibu kalau nonton visualisasi itu, mual sendiri. Makanya kita dalam sholat hanya membuat pengakuan dengan penuh kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah. Apa bentuk pengakuan kita itu? Saat i'tidal Bapak Ibu, kita mendoakan atau memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagimu sepenuh bumi, sepenuh langit, dan sepenuh jagat alam semesta yang luasnya itu hanya Allah lah yang tahu, kita tidak tahu itu. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu saat kesal, beliau dibawa juga sama Allah, Isra dan Mi'raj juga. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard
waliyakuna minal muqinin, untuk makin menambah keimanan Ibrahim kepada Allah. Nah, lihat, oh neraka gini, surga gini, sehingga Ibrahim makin mantap. Dan setelah pulang dari situ Nabiullah Ibrahim tidak lagi marah-marah, Pak. Kenapa? Ternyata di alam sana masih banyak makhluk yang mau bertasbih, mau bertahmid, mau mengkultuskan Allah. Dalam surga atau di alam malakut, Nabiullah Ibrahim lihat para malaikat begitu taat kepada Allah. Akhirnya pulang ke dunia, Nabiullah Ibrahim menjadi seorang manusia yang lebih bijak dan lebih tenang. Dan memang seperti itu tabiat manusia, Pak. Manusia itu idza tasa'a ilmahu wa sadrahu qalla inkarahu 'alan nas. Kata Imam Said Maliki Al-Adawi, manusia itu makin bertambah ilmunya, makin lapang pikiran dan dadanya, makin sedikit ingkarnya kepada manusia, ya kan? Tapi kalau ilmunya dikit, pikirannya sempit, dadanya tidak lapang, senang lihat masalah, marah-marah. Nah, jadi orang yang senang marah-marah itu sedikit ilmunya, Bapak Ibu. Ada di cot masjid ada. Kalau ada, nah ini sedikit ilmunya. Supaya dia nggak sering marah-marah, bagaimana? Kasih asupan ilmu supaya lapang pikirannya. Nah, itu nggak marah-marah lagi. Maka kan dijelaskan. Oh ini. Tapi kalau kita jelaskan, laki maah, hanamu pom lon baro. Nyangkenya mbek bagadak bengek. Dengar ini. Maka di dalam Al-Quran kan ada surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita sudah paham penjelasan dari masalah yang kita belum pahami, maka dada kita itu lapang. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj sudah lihat semua alam semesta, lapang dadanya itu. Ya, Ibrahim juga seperti itu. Sebelumnya marah, kesal selalu. Tapi Isra Mi'raj jembar dada Ibrahim alaihissalam. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu ya, harus seperti itu. Tambah ilmu, makin bijak ya, makin sedikit kita mengingkari, membantah, berkonflik dengan orang lain. Uritun nar. Jadi kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka itu oleh Allah. Fa idza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna. Banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Ini mohon maaf ibu-ibu, bukan saya yang ngomong. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngomong. Kenapa perempuan itu banyak di dalam neraka? Yakfurna, mereka itu kafir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ini makin penasaran. Ya Rasulullah, mereka tanya, ayakfuruna billah, apakah mereka itu kafir kepada Allah? Artinya tidak beriman kepada Allah? Tidak, bukan itu kata Nabi. Qala yakfurnal ashira, mereka kufur kepada suaminya. Apa itu maknanya? Mengingkari kebaikan suaminya, ya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengingkari atau kafir kepada kebaikan suaminya. Mengingkari suami, mengingkari kebaikan suami. Kadang-kadang harga diri suami diingkari sama dia. Kadang-kadang kebaikan kita ditiadakan sama dia. Meskipun banyak sekali kita berbuat baik kepada perempuan, ya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah berkata, lau ahsanta ila ihdahunna. Ini mohon maaf sekali lagi, bukan saya ngomong, ibu-ibu terutama ya. Enggak usah marah sama saya Bapak ibu-ibu ya. Tapi memang tabiat perempuan seperti itu kayaknya Ustaz. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Seandainya saja kamu buat baik sama istrimu sepanjang masa dalam kehidupan rumah tanggamu, summa ra'at minka syai'an, tapi suatu hari dia mendapati darimu yang tidak membuat dia senang,
qalat, maka perempuan itu akan berkata, ma raaitu minka khairan qat, saya enggak pernah lihat kamu ini buat baik sama saya. Ya kan? Betul Pak? Betul ya. Perempuan memang seperti itu tabiatnya ya. Kita buat baik selalu sama dia ya, tapi satu hari saja Pak kita salah sama dia. Yang diingat itu kesalahan kita itu terus diputar-putar, kaset itu terus diputar-putar, seolah-olah yang satu kecil ini Pak menutupi seluruh kebaikan kita. Nah, kata Nabi Muhammad, kelak banyak perempuan yang masuk neraka ini gara-gara model seperti ini. Model seperti ini, kebaikan nggak nampak, keburukan yang setitik itu yang nampak. Tapi apakah ini hadis? Ya, ini hati-hati juga. Apakah ini hadis kemudian membolehkan kita bagi kaum laki-laki bersikap seenak diri kepada istri kita? Enggak Pak. Karena kita tahu karakter perempuan seperti ini, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menasihati kita, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah, bernasehatlah kepada perempuan dengan cara yang baik, karena pekatunnya gitu Pak. Jadi nasihatilah yang baik. Fa innahunna khuliqat min dila, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa in zahabta an tuqimuha kasaratha, kalau kamu berusaha menegakkan tulang rusuk itu patah. Iya kan? Bapak Ibu punya tulang rusuk kan bengkok itu. Kita coba luruskan dia, patah tulang rusuk itu. Tapi kalau kita nggak usaha apapun tetap bengkok. Nah, dilema kan? Kita mau meluruskan, tapi kalau terlalu keras patah itu Pak. Kalau sudah patah hanji kebut. Ya. Gara-gara saya mau nasihati ini, demi Allah saya ikut pengajian Ustadz Mizat. Hadisnya seperti ini perempuan. Akhirnya cerai. Nggak baik itu. Nggak baik. Ya, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu, ya, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab yang sangat populer di dayah-dayah di pesantren. Beliau ngarang kitab namanya Mizanul Kubra. Itu kitab fikih tapi disampaikan dengan kacamata tasawuf. Karena beliau punya guru namanya Ali Al-Khawas, seorang sufi. Jadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip dari gurunya Imam Ali Al-Khawas. Apa kata gurunya? Qalla ahadun awliya Allah illa wa huwa tahta hukmi imraatihi yu'zihi bilisaniha wa fi'liha. Sedikit sekali dari para walinya Allah, bahkan kalau kita mau teruskan, sedikit sekali dari para wali, nabi dan rasulnya Allah, illa wa huwa tahta hukmi imraatihi, pasti mereka itu diatur-atur sama istrinya itu. Nah, jangankan Bapak Ibu bukan wali, kita ini Pak bukan wali, bukan ulama, bukan nabi, bukan rasul. Nabi, rasul, wali saja itu selalu kena omel sama istri-istri mereka itu. Nah, maka kata beliau, yu'zihi bilisaniha wa fi'liha. Banyak para wali, para nabi itu tersiksa betul dengan lidah istri-istrinya itu. Dengan pekatun istri-istrinya, fi'liha, ya, perbuatan istrinya itu tersiksa. Dan ini contohnya banyak. Kalau Bapak Ibu kan yang paling sering diucapkan sama mubalik kita itu kan Umar, cerita Umar bin Khattab Pak. Siapa yang nggak takut Umar Pak? Umar itu penguasa barat timur. Di masa kekuasaan Umar bin Khattab, dia khalifah Pak. Umar itu khalifah. Islam itu di barat sudah masuk ke Maroko, Maghrib. Ya, itu sudah Islam Maroko itu. Di timur Pak, anak benua India, Pakistan, India, Bangladesh sekarang, Maldives itu sudah Islam semua. Penguasanya siapa? Umar. Bahkan saking garangnya Umar Pak, saat dia masuk Islam dia deklarasi, orang lain sembunyi-sembunyi Islam. Umar itu Pak dia deklarasi di Ka'bah itu dia deklarasi. Quraisy, saya sudah ikut agama Muhammad.
Yang mau istrinya jadi janda kemari duel sama saya. Yang mau anaknya jadi yatim, ayo kemari duel sama. Nggak ada yang berani itu Umar. Bahkan bukan hanya sekedar itu, iblis moyangnya jin, Mak. Kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih, kalau jalan Umar minggir dia. Takut dengan Umar. Sehingga suatu hari ada seorang sahabat diomelin sama istrinya. Dia mau ngeluh sama khalifah. Ini istri kok gini, mulutnya comberan, kan? Diomelin kita tiap hari. Mau datangi Umar, ternyata Bapak Ibu Umar juga sedang diomelin sama istrinya. Duduk dia gitu, duduk. Hilang gagah perkasanya Umar kan. Akhirnya sahabat ini mengurungkan diri. Dia pulang cepat-cepat. Ya Allah Rabbi, khalifah saya juga bernasib sama dengan saya. Diomelin sama istrinya. Itu akhirnya beliau pulang, nggak jadi curhat sama Umar ya. Tapi akhirnya Umar tahu ini kayaknya ada tamu di luar rumah. Akhirnya Umar keluar. Nah, maka Bapak Ibu nanti kalau ketemu saya diomelin sama istri, biasa-biasa aja ya. Senasib kita semua Bapak-bapak. Cepat-cepat Umar itu kamu kok pulang dulu, nggak masuk. Kemudian orang ini bilang, ya Khalifah, kita senasib ini. Oh kalau senasib ya udah kita di kedai kopi aja nyelesainnya. Gitu Bapak Ibu. Sikap para wali Allah itu gitu. Bukan berarti ini hadis menjustifikasi atau membolehkan kita bersikap kasar sama istri, nggak maksud. Tapi Rasulullah hanya ingin memaparkan apa keadaan yang sebenarnya ya, supaya kita siap lahir batin ya. Ada orang nikah maunya enak-enak aja, padahal karakter utama perempuan ya seperti ini ya kan. Bapak-bapak pada ngangguk semua, ibu-ibu pada ngomel semua di belakang itu. Bahkan ini kejadian terjadi sama baginda Rasul Bapak Ibu. Banyak hadis sahih Bukhari juga. Nanti insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi untuk kepentingan hari ini saya kasih contoh satu. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan buat haul, buat istri pertamanya Khadijah. Jadi setiap tahun sampai tanggal hari wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad buat haul, peringatan. Nah ini yang bilang-bilang haul itu bid'ah, Rasulullah yang buat Pak. Rasulullah buat haul, memperingati hari wafatnya istri pertama beliau, Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha. Buat haul. Nah kalau buat haul itu yang diundang keluarga-keluarganya Khadijah, diundang semua. Dan Rasulullah ini kan punya putra putri 6 orang. 6-6-nya ini dari Khadijah Al-Kubra. 1 dari Maria Kiptiyah ya. Fatimah Zahra anaknya Khadijah ya kan. Ummu Kalsum Ruqayyah Zainab anaknya Khadijah. Qasim Abdullah anaknya Khadijah. Maka putra putrinya Nabi Muhammad senang sekali saat Nabi Muhammad buat haul memperingati wafatnya ibunya mereka. Senang sekali. Satu hari Bapak Ibu datang adiknya Khadijah, namanya Halah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Datang dia ke rumah Nabi Muhammad, ikut serta memeriahkan peringatan haulnya Khadijah binti Khuwailid. Dan Halah ini mukanya itu Pak persis mirip sama Khadijah binti Khuwailid, mirip sekali. Dan ternyata itu memetik kecemburuan Aisyah. Nah, cemburu kan? Perempuan kan cemburu. Yang paling capek Bapak Ibu punya istri cantik dan dia sadar dirinya itu cantik, itu capek itu. Yang paling gampang ngelola istri itu kalau dia cantik tapi dia nggak tahu dirinya cantik. Ah, itu enak itu. Tapi yang paling repot itu Pak, cantik dan dia sadar dirinya cantik. Waduh. Itu suaminya itu puyeng tiap hari itu di rumah. Dan Sayyidah Aisyah masuk kategori yang pertama Pak, cantik dan beliau sadar diri beliau ini cantik. Maka saat lihat Nabi Muhammad dalam tanda kutip terlalu mesra dengan Halah binti Khuwailid, karena memang Nabi Muhammad kalau lihat Halah binti Khuwailid itu teringat istrinya yang pertama, wajahnya itu mirip sekali. Termakanlah bara cemburu Bapak Ibu. Nah, makan
Cemburu lah, perempuan itu kalau cemburu kan lucu sendiri kita lihatnya Pak ya. Nah, gitu juga Sayyidah Aisyah. Akhirnya dia ngomel-ngomel, tapi karena sungkan sama baginda Rasul, ngomelnya di belakang. Sama Fatimah yang kena semprot. Fatimah ini kan anak sambungnya Aisyah, ya kan? Anak sambungnya Aisyah. Tapi Bapak Ibu, usia Aisyah itu jauh di bawah Fatimah. Saat Aisyah nikah dengan Rasulullah, yang merias Aisyah, yang mempersiapkan pelaminan itu Fatimah Zahra, putrinya Khadijah. Ya, apa kata Aisyah kepada Khadijah, kepada Fatimah? Saya ini jauh lebih cantik, lebih baik daripada ibumu. Oh, siapa anak perempuan Pak? Itu kan ngeri kalau perempuan lawan perempuan marah, itu ngeri. Marah betul Fatimah. Marah betul Fatimah. Tidak sampai ke situ, kemudian karena nggak sanggup lagi tahan cemburu, Aisyah kemudian mendatangi Rasulullah. Nah, ini ada di dalam hadis Bukhari. Ya, kalau tidak Bapak Ibu, ini saya bacakan nomor hadis 3536, Kitabul Manaqib. Ya, hadisnya ada di situ. Sehingga pada saat itu Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tadhkuru min ajuzin min ajaizil Quraisy?" Kenapa tiap hari engkau ingat wanita tua Quraisy itu? Maksudnya Khadijah itu. Kasar ini bahasanya. Ayo saya bacakan ini. Hamra usyadaqaini, yang gusinya itu sudah merah. Perempuan tua itu kan makan sirih biasanya merah sih. Itu apa namanya, kalimat yang ya ini menunjukkan apa? Bah Ahlul Bait itu ya manusia juga Pak ya. Ada cemburunya, ada sedihnya itu kan. Nah, maka kemudian dibilang di sini, "Ma tadhkuru ajuzun min ajaizil Quraisy?" Ya Rasulullah, kenapa tiap hari engkau ingat wanita tua itu? Syadaqa hamra usyadaqaini, yang gusi-gusinya itu udah merah-merah. Qad halakatid dahru, bahkan sudah jadi bangkai dimakan oleh masa ya. Khadijah kan udah lama meninggal. Qad abdalakallahu khairan minha, dan Allah telah mengganti dirimu dengan wanita yang jauh lebih baik dan cantik daripada dia. Maksudnya diri dia sendiri itu Pak. Ya kan? Nabi Muhammad dibuat gitu dia. Coba Bapak Ibu bayangkan, Nabi itu ya digituin sama istrinya, apalagi kita Pak, bukan siapa-siapa, ya kan? Diam Nabi Muhammad. Tapi akhirnya Nabi Muhammad jawab pada saat Fatimah datang. Nah, waktu Aisyah ngomong gitu, diam Nabi Muhammad. Kayak orang bodoh Nabi Muhammad dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, diam. Nah, datang Fatimah Zahra ngadu, bapakku itu Sayyidah Aisyah kok gitu sama ibu saya. Dia bilang dirinya paling hebat, lebih hebat daripada ibu saya Khadijah. Tapi apa jawaban Nabi? Pintar betul Nabi Muhammad, diplomasi betul jawabannya. Ibumu itu jauh lebih hebat daripada Sayyidah Aisyah. Itu didengar, Sayyidah Aisyah dengar dari jauh. Ini apa jawaban Nabi itu? Ya kan? Ibumu itu jauh lebih hebat dari Aisyah. Ibumu janda usia 40 tahun bisa dapat perjaka usia 25 tahun. Aisyah memang gadis, tapi dia dapat duda yang usianya 60 tahun. Ya kan? Hebat Nabi Muhammad. Ada unsur muji tapi ada unsur menjatuhkan juga ya. Nah, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrum minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.